Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, pada kali ini kita akan bahas tentang materi persiapan UKOM KMB tentang gangguan fungsi sistem saraf perilaku. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang harus kita kuasai di KMB tentang saraf dan perilaku adalah masalah keperawatan per diagnosa medisnya apa, masalah keperawatannya. Oke, kita bahas satu-satu. eh yang pertama, biasanya yang di ini cedera kepala gitu ya, yang sering muncul di soal itu tentang cedera kepala. Oke, di sana nggak akan ditanya sih klasifikasi cedera kepala itu cedera kepala berat, ringan atau sedang, tapi untuk pengetahuan saja sebagai bahan dasar landasan analisa kalian. Jadi dilihat kalau untuk mengklasifikasikan cedera kepala itu dilihat dari GCS kalau di tatanan IGD gitu ya. Jadi ringan, sedang, berat dilihat dari GCS-nya. Jadi kalau ringan itu 13 ke atas. Kalau sedang itu 8 12. Kalau berat itu GCS-nya di bawah 8. Ya, lanjut. eh untuk cedera kepala biasanya yang sering diangkat masalah keperawatannya adalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial atau gangguan perfusi jaringan cerebral. Oke. Tandanya kalau ada penurunan kapasitas adaptif intrakranial atau gangguan perfusi jaringan cerebral, biasanya pertama nyeri kepala. Kalau skalanya di atas 5, maka masalah keperawatannya nyeri. Gitu kan, diprioritaskan. Kemudian kalau di datanya ada penurunan kesadaran, muntah menyembur, kemudian ada papil edem, ada eh, apa namanya, yang trias TIK tadi, trias TIK apa, nyeri kepala hebat, muntah menyembur, penurunan kesadaran sama papil edem, maka itu kita ambil masalah keperawatannya eh, gangguan perfusi jaringan cerebral atau penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Nah, kalau untuk tanda fraktur basis kranii adalah perdarahan telinga hidung mulut atau ada otore rinore, kemudian ada tanda Bettelstein, dan ada tanda Rakun Ei. Itu untuk fraktur basis kranii. Ingat, pada fraktur basis kranii itu tidak boleh dilakukan NGT gitu ya. Kemudian pemeriksaan GCS, kalian wajib hafal untuk periksa GCS. Nanti ini di part prosedural kita bahas. Tanda TIK itu trias TIK tadi, nyeri kepala hebat, penurunan kesadaran dan muntah proyektil serta papil edem. Itu kalian harus ngangkat kalau ditanya masalah adalah gangguan perfusi jaringan cerebral atau penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Kalau ditanya tindakan biasanya lebih ke head up gitu ya. Diagnosa tes diagnostiknya biasanya di vignette dimunculkan pasien ada hemoragi. Oke, kalau ada itu maka langsung kita gangguan perfusi jaringan cerebral kalau ada data ini tambahan. Masalah keperawatan utamanya tadi saya bilang perfusi jaringan cerebral harus ada data apa? Data ini ada hemoragi, penurunan kesadaran. Oke. Eh Kemudian resiko aspirasi ini terkait stroke sih. Resiko aspirasi itu kita angkat kalau ada data contoh hipersekresi, hipersalivasi atau kalau pada pasien yang tidak sadar atau eh, pada pasien stroke biasanya ada gangguan menelan. Pokoknya ada gangguan di saraf kranial 5, 7, 9, 10, 12 maka kita ambil resiko aspirasi. Kemudian hambatan mobilitas fisik, kata kuncinya adalah kalau ada kata-kata keterbatasan rentang gerak atau ada hambatan dalam bergerak, eh, dan ada kata-kata aktivitas dibantu gitu ya. Tadi penurunan kapasitas adaptif interkranial sudah, dan nyeri akut. Nyeri akut itu kalau misalkan skala nyerinya di atas 5 kita angkat.
Intervensi keperawatan utamanya biasanya manajemen TIK yang biasa ditanyakan. Yang pertama adalah kalau ada tanda TIK biasanya lebih ke posisinya head up gitu ya, 35-45 derajat. Oksigenasi kemudian kolar neck ini biasanya di IGD ya. Apapun traumanya biasanya kolar neck amankan cedera servikal. Oke. Status respirasi neurologi enggak, kaji peningkatan TIK. Kalau hanya masalahnya peningkatan TIK aja, kolaborasi keratingotomi enggak, jarang ditanya. Kemudian selanjutnya adalah stroke. Kalau stroke lebih ke gini, stroke tuh lebih ke tanda-tanda stroke itu lebih ke bukan tanda ya. Masalah keperawatan stroke itu lebih ke resiko aspirasi. Itu kalau ada gangguan di saraf kranial 5, 7, 9, 10, 12. Oke. Yang ditanya masalah keperawatan biasanya gangguan perfusi jaringan cerebral sama resiko aspirasi. Kalau gangguan perfusi jaringan cerebral datanya tadi penurunan kesadaran dan ada hasil CT scan. Oke, kalau resiko aspirasi tadi ada masalah di 5, 7, 9, 10, 12 atau kata kuncinya tuh pasien tersedak atau hipersalivasi, lidah pelo. Nah, itu udah resiko aspirasi. Kemudian dekubitus, kalau dekubitus tuh lebih ke, kalau dia dibilang di vignette-nya itu dibilang tirah baring lama. Kemudian ada penilaian dekubitusnya biasanya tanda resiko dekubitus biasanya ada tanda kemerahan di kulit. Untuk derajat dekubitus derajat 1 biasanya ada kemerahan di area penonjolan tulang, maka itu kita ambil dekubitus. Masalahnya kalau tindakannya mobilisasi tiap 2 jam. Kecemasan jarang, gangguan perfusi jaringan cerebral, oke, sama dengan kapasitas adaptif intrakranial. Intervensinya manajemen TIK, head up. Kalau fase lanjutnya jarang sih ya, menelan sama itu jarang ya. Kemudian di meningitis, kalau meningitis sama sih penurunan kapasitas adaptif intrakranial, tapi kadang-kadang yang diangkat adalah hipertermi. Kalau mau ngangkat hipertermi biasanya data yang lain normal. Data yang tidak normalnya hanya suhu aja, maka kita angkat hipertermi gitu ya. Kemudian kadang ditanya tanda meningitis. Pertama ada tanda kaku kuduk, pasiennya kaku kuduk. Kemudian Brudzinski-nya positif. Brudzinski itu cara meriksanya perawat meletakkan tangannya di belakang leher, kemudian tekuk ke depan. Kalau hasilnya klien menekuk pinggul, ketika perawat meletakkan tangannya dan menekuk ke bagian depan pinggul pasiennya atau lututnya menekuk, maka itu Brudzinski positif. Kalau Kernigsen positif, caranya kaki kliennya ditekuk atau kaki kliennya ditekuk ke pinggul atau lututnya ditekuk gitu kan, kakinya lututnya ditekuk pada posisi terlentang, maka pasiennya merasakan nyeri atau ada resisten, maka itu tanda Kernigsen-nya positif. Tes diagnostiknya lumbar fungsi jarang ditanya. Treatmentnya biasanya pasiennya kalau hipertermi ya turunkan suhu biasanya ya, sama lah head up biasanya ya. Masalah keperawatan utama suhu tubuh tadi saya bilang datanya tunggal, suhu aja yang lain normal. Kemudian kejang, biasanya penanganan kejang yang ditanya. Kalau pasiennya kejang, apa yang harus dilakukan? Miringkan gitu ya. Penurunan kapasitas adaptif intrakranial sudah dibahas, gangguan proses pikir jarang muncul. Intervensi keperawatan utamanya, untuk intervensi keperawatan utama itu perawatan kejang demam ya tadi. Kalau pasiennya kejang harus dimiringkan, jauhkan dari benda berbahaya.
Kemudian cegah terjadinya aspirasi. Kemudian kaji TIK, sama kalau pasiennya ada kontraktur maka lakukan ROM. Itu paling. Diagnosa keperawatan terkait penurunan kapasitas adaptif intrakranial sudah tadi, gangguan hambatan mobilitas fisik sudah, resiko aspirasi sudah, resiko perfusi jaringan serebral tidak efektif sudah. Nah, sekarang prosedur tindakan tadi GCS. GCS total skornya 15, E-nya 4, E-nya 4 itu kalau pasiennya spontan, tanpa rangsangan, tanpa stimulus pasien membuka mata. 3 itu pasien membuka mata dengan perintah suara. 2 dengan rangsang nyeri dia baru membuka mata. 1 dia tidak membuka mata atau no respon. Tidak dapat dikaji kalau mata pasien bengkak. Kalau respon verbal itu 5 totalnya. Nilai 5 itu kalau pasiennya nyambung diajak ngobrol atau orientasinya baik. Kalau 4 orientasinya abnormal atau pasiennya bingung. 3 itu mengeluarkan kata-kata. 2 itu nggak mengeluarkan kata tapi ada erangan suara aja. 1 tidak ada suara, no respon. Tidak dapat dikaji atau dikasih tanda X kalau pasiennya afasia atau dilakukan intubasi. Kemudian respon motorik 6 itu kalau pasien menggerakkan bagian ekstremitasnya sesuai perintah. Kalau 5 kalau pasien dengan dikasih nyeri, pasien melokalisir nyeri. 4 dikasih nyeri menjauh nyeri. 3 pleksi abnormal, 2 ekstensi abnormal, 1 no respon. Tidak dapat dikaji X kalau pasiennya paraplegi. Oke. Pemeriksaan 12 saraf kranial yang sebetulnya yang poin-poin penting yang tadi sih lebih ke yang 5, 7, 9, 10, 12 ya, karena terkait resiko aspirasi. Tapi tidak ada salahnya kalian seenggaknya tahu 1 itu kemana, 2 kemana, 3 kemana. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau 1 ke hidung, ke penciuman, 2 ke mata, 3 ke mata, kemudian 4 ke mata masih, baru 5 itu ke wajah, ke lidah, wajah, lidah, 5. Kalau 6 balik lagi ke mata, 7 ke wajah dan lidah. Oke, makanya tadi saya bilang 5, 7, 9, 10, 12. 8 ke telinga sama keseimbangan. 9 mana 9 tadi? Oke, 9 ke lidah sama menelan. 10 ke pita suara sama menelan. 11 kepala bahu. 12 gerakan lidah. 12 gerakan lidah. Oke, gitu ya. Itu manajemen TIK biasanya yang di ini adalah head up ini yang dijadikan ini. Oke, kita ke soal latihan. Lanjut ya, langsung ya. Latihan untuk saraf perilaku. Pertama, berapa nilai GCS pada kasus tersebut? Oke, GCS berarti langsung kita lihat nilai GCS-nya. Hasil pengkajian dirangsang nyeri, oh berarti langsung dirangsang nyeri ya. Kedua lengan tampak fleksi. Fleksi berapa? 3. Membuka mata dengan rangsang nyeri 2. Suara 3, 2, 5. Suara mengerang 2. Berarti tuh 7. Sip. Berapa nilai kekuatan otot? Kekuatan otot itu sebenarnya ada nanti di muskuloskeletal, nanti kita bahas. Seorang perempuan usia 35 tahun, hasil pengkajian tampak hemiparese, langsung kekuatan otot. Pemeriksaan otot, pasiennya tidak mampu mengangkat lengan tapi masih bisa menggerakkan. Berapa nilainya? Oke, ingat kalau 0 itu dia lumpuh total. 0 lumpuh total, tidak ada kontraksi. 1 ada kontraksi. Nanti kita bahas lagi di muskulo. 1 ada kontraksi,
2, dia bisa menggerakkan tapi tidak bisa ngangkat. Tapi tidak bisa ngangkat. Oke, berarti ini nilainya 2. Gitu ya. 3, totalnya 5. Nanti sisanya kita bahas di muskulo. Oke. Nomor 3, apa yang harus diperintahkan pengkajian tersebut? Pengkajian apa? Nervus crania 12. Nervus crania 12 kemana? Menggerakkan lidah. Oke, yang mana yang menggerakkan lidah? Ini. Ini ke wajah 5. Gitu ya. Kalau tentang rasa ini pasti salah. Yang pita suara mana tadi? Oke. 4, masalah keperawatan yang tepat. Kita lihat datanya. Pasiennya stroke hemoragik, stupor, kesadaran menurun. Kalau kesadaran menurun, kemudian ada tanda TIK, tekanan darah. Oke, enggak, tekanan darah nadinya enggak nurun ya. Oke, kesadaran menurun, kemudian ada hasil CT scan, maka gangguan perfusi jaringan cerebral. Sip. Kemudian masalah keperawatan yang tepat. 65 tahun, neurologi dengan keluhan. Oke, hasil pengkajian, wajahnya asimetris, bicara melo tersedak, bicara pelo, minum tersedak, lidah mencong. Berarti ini ada apa namanya? Ini CT scan menunjukkan infak lobus parietal. Ada ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral, tapi bukan resiko. Ini sudah jelas aktual ya, jangan diangkat ini. Tapi ada diberi minum tersedak, ini resiko aspirasi. Ingat kalau stroke mah kadang-kadang muncul yang resiko aspirasi. Kata kuncinya ini, kalau diberi minum tersedak atau hipersalivasi ya. Pokoknya ada gangguan di 5, 7, 9, 10, 12 itu resiko aspirasi. 6, intervensi keperawatan yang tepat. Intervensi keperawatan yang tepat. Harus tahu masalahnya dulu. Laki-laki 60 tahun, meningitis, penurunan kesadaran. Oke. Nah, ada kunci lain. Kulit di sekitar area penonjolan tampak kemerahan dan ada bula. Tampak kemerahan. Kemana? Deku, bitus. Maka intervensinya Miki. Atau mobilisasi tiap 2 jam. Sip. Apa tindakan keperawatan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Apa tindakan? Yang ditanya adalah tindakan. Di ruang neurologi pasca stroke hari kedua. Tiba-tiba kejang. Kalau kejang miringkan. Sip. Kejang, miringkan. Mana yang perlu diperhatikan perawat tentang tanda TIK? TIK itu tadi nyeri kepala hebat, muntah proyektil, papil edem, adanya hipertensi tapi dia bradikardi, penurunan nadi, dan tekanan darah meningkat. Sip. B ya. 9, aktivitas yang menunjukkan pemahaman klien terhadap upaya pencegahan tekanan intrakranial. Untuk mencegah tekanan intrakranial adalah cegah kepala lebih rendah dari jantung. Kedua adalah dilarang melakukan falsafah atau mengedan. Mana tindakan yang mengedan? Mengeluarkan ingus melalui hidung mengedan kan? Maka salah. Latihan isometrik tetap ada mengedan, batuk sekuat tenaga ada mengedan, falsafah manuver mengedan. Oke. Jadi untuk mencegah mana? Hembus napas saat mengubah posisi biar tidak terjadi peningkatan TIK. Oke. Cara mengetahui cairan cerebrospinal. Soal selanjutnya 10. Cairan cerebrospinal itu biasanya dia itu tidak menyatu dengan cairan lain. Kemudian tes glukosanya dengan tes kandungan glukosa positif.
Oke. 11. Observasi mana yang menunjukkan shock spinal menetap? Kalau shock spinal, kelumpuhan pasti. Kemudian 12. Tindakan mana merupakan kontraindikasi penata laksanaan kejang? Kalau kontraindikasi kan, dilarang mengekang. Kalau pasien kejang itu jauhkan dari benda berbahaya, miringkan, jangan dikekang dan jangan dikasih tong spatel. Maka yang nggak boleh dilakukan adalah mengekang. Kendurkan pakaian betul, pindahkan guling betul, mengamankan, miringkan posisi betul, fasilitasi kemungkinan muntah betul, resiko aspirasi. 13. Tanda berurgensi positif. Tadi berurgensi positif itu kalau ada nyeri kalau pinggul atau lutut kliennya diangkat gitu ya. Gitu ya, ada nyeri ketika pinggul dan lututnya ditekuk. Itu Brzezinski. Sorry, itu Kerning ya. Kalau Brzezinski itu kalau perawat mempleksikan leher, maka pinggul dan lututnya menekuk secara menekuk sendiri dan ada nyeri. Itu Brzezinski. Kalau Kerningsein tadi kalau pinggul lututnya ditekuk, dia ada resisten. Nah, itu ya. Oke, benar yang C. 14. Gambaran klinis yang terjadi pada pasien. Kita lihat. Muntah proyektil, TIK kan? Tekanan darahnya meningkat. Nadinya turun. Bradikardi. Tekanan darah meningkat. Berarti ada TIK. Pasiennya TIK. 15. Implementasi keperawatan. Harus tahu masalahnya dulu. Laki-laki cedera kepala ringan, komposmented, kekuatan ototnya bagus, tirah baring 3 hari. Oh, ini mengeluh pusing jika berubah ke posisi duduk. Ada postural tensionnya ya. Implementasinya maka ajarkan pasien latih gerak bertahap. Betul. 16. Implementasi keperawatan utama. Implementasi. Harus tahu masalahnya dulu. Pasien menjawab saat dipanggil namanya. Oke, GCS-nya turun. Terdapat luka tutup tidak menunjukkan tanda perdarahan yang berlanjut. Kalau hanya masalahnya GCS, bisa jadi pantau GCS. Sorry, saya salah, bukan tinggikan. Pantau GCS. Karena nggak dibilang pasiennya mengalami cedera TTIK, cedera kepala. 17, terakhir. Intervensi prioritas. Mengalami kejang, suhu 40, GCS turun. Lihat, suhu 40, GCS 9. Pemeriksaan cairan spinal. Intervensinya oke, enggak, harusnya turunkan suhu tapi enggak ada. Ciptakan monitor tingkat kesadaran. Suhunya dulu. Tingkat kesadaran. Sip. Ya, itu mungkin untuk saraf. Nanti kita lanjutkan yang sistem endokrin dan metabolisme. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.